Jadi saya akan menyampaikan visi dan misi dari paslon nomor 1. Jadi visi kami adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara mandiri, maju, dan adil di segala aspek kehidupan, di mana setiap rakyat dapat hidup sejahtera dan memiliki kesempatan yang setara. Visi kami yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang keempat, memperkuat pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan negara. Dan yang terakhir, memajukan teknologi dan inovasi agar Indonesia siap menghadapi era digital. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi dari paslon nomor 02. Visi kami adalah membangun Indonesia yang inklusif, sejahtera, dan harmonis, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan untuk berkembang. Dan misi kami yang pertama adalah memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong investasi dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan bebas dari korupsi. Yang ketiga, memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal agar tercapai pemerataan. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan demokrasi. Kami berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Ini adalah prioritas utama kami. Tanpa infrastruktur yang memadai, kita akan terus terhambat dalam ekonomi dan sosial. Jalan yang rusak, jaringan internet yang terbatas, dan transportasi yang tidak efisiensi adalah penghalang bagi kemajuan kita. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan jalan tol, bandara, dan sarana prasarana di seluruh Indonesia. Infrastruktur memang sangat penting, tapi saya rasa kita harus lebih bijaksana dalam mengalokasikan sumber daya. Bagaimana dengan sektor pendidikan dan kesehatan? Masyarakat membutuhkan akses yang lebih baik pada layanan dasar terlebih dahulu. Di banyak daerah, kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan masih jauh dari harapan. Sebelum kita membangun infrastruktur fisik yang canggih, kita harus pastikan semua warga negara mendapat pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai. Tanpa itu, bagaimana kita bisa berbicara soal kemajuan? Tentu saja kami tidak akan melupakan pendidikan dan kesehatan. Tapi Bu Arnel, masalahnya adalah tanpa infrastruktur yang baik, akses ke layanan kesehatan tersebut juga akan terhambat. Misalnya, bagaimana kita bisa memastikan anak-anak di daerah terpencil bisa mengakses sekolah berkualitas jika transportasi ke sana saja sulit? Bagaimana rumah sakit di daerah terisolasi bisa melayani masyarakat dengan baik tanpa adanya akses jalan yang terisolasi? Infrastruktur akan menjadi penopang bagi sektor-sektor lainnya agar dapat berfungsi dengan baik. Pak Gali, saya tidak mengabaikan pentingnya infrastruktur, tetapi kita harus realistis dengan anggaran yang terbatas. Investasi infrastruktur besar memakan biaya yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan, subsidi pendidikan, atau bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Ketika anggaran kita terfokus pada proyek besar yang mungkin baru dirasakan dampaknya dalam beberapa tahun, sementara masalah kesehatan dan pendidikan tetap terabaikan, kita justru bisa memperburuk kesenjangan sosial. Kita perlu berpikir tentang dampak langsung dan jangka pendek bagi masyarakat. Memang benar, investasi infrastruktur memerlukan anggaran yang sangat besar. Namun, kesejahteraan masyarakat jangka panjang juga bergantung pada ekonomi yang kuat. Infrastruktur yang baik akan menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya jaringan transportasi yang efisien, pelabuhan yang lebih besar, dan konektivitas digital yang lebih luas, kita akan membuka akses pasar
yang lebih luas bagi produk lokal, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menarik lebih banyak investasi. Semua itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup mereka, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Pak Gali, ekonomi yang kuat memang penting, tetapi ekonomi yang kuat harus dibangun dari bawah. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan yang memadai adalah dasar dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kita harus fokus pada peningkatan sumber daya manusia, bukan hanya infrastruktur fisik, program pelatihan kerja, peningkatan kualitas sekolah, serta penguatan layanan kesehatan perlu diperluas. Tanpa peningkatan kualitas SDM, infrastruktur yang dibangun tidak akan efektif. Apa artinya jaringan internet cepat dan jalan tol yang luas jika masyarakat tidak siap memanfaatkannya? Jika tenaga kerja kita tidak memiliki keterampilan atau masyarakat kita tidak memiliki kesehatan yang memadai, maka kita akan kehilangan banyak potensi. Peningkatan kualitas SDM adalah hal yang sangat penting dan kami juga mempunyai program pelatihan kerja. Namun, itu tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Misalnya, jika kita mengembangkan pelatihan kerja di tempat tertentu, tetapi akses transportasi dan teknologi tidak memadai, maka program itu akan terhambat. Kami juga memiliki program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi jika daerah-daerah tertentu sulit dijangkau atau tidak memiliki fasilitas yang memadai, maka kualitas pendidikan tersebut juga akan terbatas. Infrastruktur yang baik adalah syarat untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan lancar. Betul, tapi kita harus bertanya pada diri kita, apa yang kita prioritaskan dalam waktu dekat? Apa artinya transportasi cepat dan teknologi yang lebih tinggi? Jika masyarakat kita tidak sehat atau tidak memiliki keterampilan yang cukup, kesejahteraan mental dan fisik masyarakat adalah fondasi utama untuk membangun daya saing dan keberlanjutan ekonomi. Jika masyarakat kita sehat dan terdidik, mereka akan mampu memanfaatkan infrastruktur dan teknologi tersebut dengan lebih baik. Jika kesehatan dan pendidikan mereka terabaikan, maka segala upaya kita dalam pembangunan infrastruktur akan sia-sia. Setuju, kesejahteraan mental dan fisik masyarakat adalah hal yang penting. Tapi pendekatan kami lebih menyeluruh. Kami percaya bahwa infrastruktur ekonomi dan pendidikan kesehatan harus tumbuh secara bersamaan. Tidak ada satu sektor yang bisa berdiri sendiri tanpa saling mendukung. Infrastruktur yang baik akan mendukung sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Program-program pendidikan dan kesehatan juga akan lebih mudah dilaksanakan dengan infrastruktur yang mendukung. Misalnya, dengan adanya sistem transportasi yang baik, lebih banyak tenaga medis dan pendidik kita bisa sampai ke daerah-daerah tertentu. Namun Pak Gali, kita tidak bisa menunggu semuanya tumbuh bersamaan. Itu tidak realistis. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang paling mendesak. Dan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas utama kita. Infrastruktur memang penting, tetapi itu bisa dibangun secara bertahap. Kita perlu memastikan dulu bahwa rakyat kita punya akses yang layak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Masyarakat yang sehat dan terdidik akan lebih siap untuk memanfaatkan infrastruktur yang kita bangun nantinya. Memang Bu Arnel, tapi kita harus berhati-hati dalam menentukan prioritas. Saya percaya kita bisa mencapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan sektor sosial. Kami memiliki visi untuk pembangunan yang inklusif, di mana infrastruktur yang kuat mendukung pembangunan SDM yang lebih unggul. Kita tidak bisa menunggu semuanya sempurna, tetapi kita bisa membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Infrastruktur yang kami bangun bukan hanya untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh penjuru negeri bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Poin Anda jelas Pak Gali. Tapi kita harus sadar bahwa tanpa masyarakat yang kuat, pembangunan apapun akan menjadi terhambat. Pembangunan fisik saja tidak akan berarti banyak jika kita tidak memperhatikan kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik, akses kesehatan yang merata,
serta jaminan sosial bagi masyarakat adalah hal-hal yang harus menjadi landasan dari segala pembangunan. Jika itu tidak dilakukan, kita hanya akan menciptakan ketimpangan yang lebih besar dan ketidakadilan yang lebih mendalam. Halo teman-teman, kenalin aku Naswa. Kira-kira kita lagi di mana ya? Hai teman-teman, kembali lagi sama aku. Di sini aku udah ada di balai desa loh. Nah, di sini juga ada pemilu teman-teman. Aku bakal ngajakin kalian buat keliling dan ngeliat ada apa aja sih di sini dan gimana tata cara pemilu. Let's go. Nah, teman-teman, di sini aku bakal ngasih tahu kalian buat tata cara atau urutan pemilu yang bakal kalian lakuin di TPS. Yang pertama, daftar hadir. Kalian datang ke TPS, terus langsung daftar ke petugas. Mereka bakal catat kehadiran kalian biar terdata ya. Yang kedua, serahin surat C6. Jangan lupa bawa dan serahin surat panggilan C6 ke petugas. Ini penting, karena surat ini bakal jadi bukti kalian karena kalian jadi pemilih. Yang ketiga, antri dipanggil. Setelah serahin C6, kalian antri sebentar, tunggu giliran sampai nama kalian dipanggil buat proses selanjutnya. Sabar ya, prosesnya cepet kok. Nah, yang keempat, ambil surat suara. Pas giliran kalian, petugas bakal kasih surat suara. Pastikan suratnya belum dicoblos dan masih dalam kondisi baik. Yang kelima, coblos di bilik suara. Nah, di bagian ini pentingnya, masuk ke bilik suara, tentuin pilihan kalian dengan mencoblos kandidat atau partai yang kalian dukung. Jangan sampai salah coblos ya. Nah, yang keenam, masukkan ke kotak suara. Setelah selesai coblos, dilipat lagi suratnya, terus masukin ke kotak suara yang udah disiapkan. Ini buat jaga kerahasiaan pilihan kalian. Yang ketujuh, cap jari. Setelah keluar, kalian jangan lupa cap jari di tinta yang disediakan. Nah, yang kedelapan adalah pulang. Kalau udah selesai, kalian bisa pulang dengan lega karena udah ikut pemilihan. Nah, gampang kan? Nah, setelah aku ngajakin kalian buat keliling TPS, aku juga mau kenalin kalian sama beberapa petugas yang ada di sini. Yang pertama, kita ada Bawaslu. Boleh kenalan dulu, Kak? Halo teman-teman, aku Sela sebagai Bawaslu. Tugas aku di sini adalah yang pertama mengawasi jalannya pemungutan suara, yang kedua menindak pelanggaran, yang ketiga menerima laporan dari masyarakat, yang keempat memastikan netralitas dari petugas dan sanksi. Wah, ternyata susah juga ya teman-teman tugas Bawaslu. Selanjutnya ada siapa sih? Halo teman-teman, kenalin aku Hali sebagai perwakilan dari partai Ela Elo dan sebagai saksi di sini. Tugasku adalah mewakili partai atau kandidat, mengamati proses pemungutan suara, memverifikasi hasil perhitungan suara, dan mengajukan keberatan jika terdapat kejanggalan. Wih, ternyata tugas saksi lumayan bervariasi ya. Gak cuma sebagai panitia di TPS, tapi juga sebagai perwakilan partai. Selanjutnya, yang terakhir ada ketua di TPS ini teman-teman. Yuk kenalan. Halo teman-teman, kenalin aku Mikael sebagai ketua TPS di sini. Aku memiliki beberapa tugas di sini, diantaranya adalah pertama yaitu mengelola petugas TPS. Yang kedua adalah memastikan kelengkapan logistik. Ketiga adalah menyelesaikan semua masalah yang ada di TPS ini. Dan terakhir adalah mengawasi dan memimpin penghitungan suara. Nah, kira-kira begitulah tugas beberapa panitia di sini ya teman-teman. Kalau dilihat-lihat banyak juga ya yang harus dipersiapkan untuk pesta demokrasi di Indonesia ini. Nyari apa ya mas? Nyari rasa yang udah hilang mas. Belum ada satu. Lucu gak mas? Enggak sih mas. Permisi mas, boleh nanya lagi ngapain ya? Cerdas, Mancing. Bisa lihat nggak mbak? Paslon 1 sah?
akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.